Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah, dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah yang menginformasikan kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, suka robot, kegiatan dan produk-produk petani, terutama petani-petani yang sudah bergabung di dalam Kebun Berkah. Ada beberapa petani yang sudah bergabung di dalam Kebun Berkah. Yang pertama adalah petani tanaman hias. Petani-petani tanaman hias, alhamdulillah, melalui Saung Kebun Berkah sudah lebih dari 70-an petani yang bergabung di Saung Kebun Berkah. Ada juga petani-petani jasa wisata, ada juga petani edukasi, ada madu, ada kebun, dan sebagainya. Dan mudah-mudahan dengan sahabat Kebun Berkah membantu kami dalam meramaikan channel Junediono Kebun Berkah dengan cara subscribe, tonton, like maupun komen, serta di-share, maka harapan kami, para petani yang telah bergabung di dalam Kebun Berkah bisa terbantu di dalam memasarkannya, di dalam memasarkan produk pertaniannya. Dan mudah-mudahan dengan terbantunya pemasaran tadi bisa laku, bisa laris, sehingga bisa membantu penghasilan para petani-petani kami. Baik sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, kali ini kita akan membahas seperti biasanya ya, di channel ini selalu membahas terkait dengan budidaya, ya seputar kehutanan, pertanian, perkebunan, maupun informasi-informasi lain seperti program pemerintah dan hal-hal yang lain yang selalu kami upload dengan harapan bisa tersebar, sehingga informasi tadi bisa lebih bermanfaat lagi bagi sahabat Kebun Berkah. Kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan prestasi kerja penanaman. Adapun materi ini diambil dari berbagai penelitian yang nanti akan kami sampaikan dengan tujuan bahwa pelaksana penanaman atau lebih dikenal di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagai rehabilitasi hutan maupun rehabilitasi lahan bisa merancang lebih baik lagi terkait berapa sih kemampuan suatu kelompok di dalam melaksanakan kegiatan RHL. Berapa lama sih agar RHL bisa ditanam secara berhasil? Berapa sih pengendaliannya? Rentan kendalinya seperti apa? Apakah semakin luas RHL yang kita kerjakan harus dikerjakan oleh berbagai kelompok atau seperti apa? Pertanyaan-pertanyaan tadi itulah yang setidak-tidaknya bisa dijawab melalui pendekatan prestasi kerja. Salah satunya adalah prestasi kerja penanaman. Baik sahabat Kebun Berkah, mari kita bahas satu persatu. Sahabat Kebun Berkah, kita coba
membicarakan terkait dengan prestasi kerja penanaman. Ada dua agenda dalam materi ini, yaitu pengenalan, dan yang kedua seperti apa yang kami beritahu tadi, bahwa materi ini mengungkapkan atau mengenalkan hasil-hasil penelitian terkait dengan prestasi kerja bidang penanaman. Ada 3 penelitian yang akan kami sajikan. Tentunya sebenarnya banyak ya penelitian-penelitian, baik skripsi, disertasi maupun tesis, maupun penelitian-penelitian yang lain yang menggambarkan terkait dengan prestasi kerja penanaman pohon. Baik sahabat kebun berkah, kita bahas agenda yang pertama, yaitu pengenalan. Dalam agenda pertama, pengenalan, kita terlebih dahulu memberi batasan terkait dengan prestasi kerja. Ada 2 orang yang mendefinisikan prestasi kerja, yaitu yang pertama adalah Badria di tahun 2018. Beliau mendefinisikan prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Ya, di sini Badria mendefinisikan prestasi kerja ada kaitannya dengan waktu pelaksanaan kegiatan atau waktu kerja. Yang kedua adalah Mangkunegara di tahun 2013, di mana Mangkunegara ini mendefinisikan prestasi kerja sebagai hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dari 2 definisi tadi, tentunya sahabat kebun berkah sudah bisa menyimpulkan ya bahwa prestasi kerja merupakan hasil kerja dari seseorang, ya. Itu yang pertama. Jadi prestasi kerja adalah yang pertama merupakan hasil kerja dari seseorang, atau bisa juga dari instansi tertentu. Maksudnya adalah prestasi kerja merupakan hasil kerja perorangan maupun kelompok atau institusi. Itu yang pertama. Yang kedua, prestasi kerja berdasarkan kemampuan seseorang tadi atau instansi tadi di dalam melaksanakan tugas yang diembannya. Itu hal yang kedua terkait dengan prestasi kerja. Dan prestasi kerja tadi, yang ketiga adalah bisa dipengaruhi atas beberapa faktor yang yang bisa dikerjakan oleh seseorang untuk mencapai prestasi kerja tadi: faktor kecakapan, faktor pengalaman, faktor niat atau kesungguhan, ya, juga faktor waktu. Adalah sahabat kebun berkah terkait dengan prestasi kerja. Jadi minimal ada 3 hal yang
bisa kita tarik kesimpulan di dalam prestasi kerja. Yang pertama adalah hasil kerja yang dilakukan oleh orang perorangan maupun orang per kelompok atau institusi. Yang kedua, bahwa prestasi kerja itu berhubungan dengan tugas yang diembannya atau yang diemban oleh orang perorangan maupun institusi. Dan yang ketiga adalah prestasi kerja dipengaruhi oleh faktor kecakapan, pengalaman, kesungguhan, dan waktu. Ya, inilah prestasi kerja. Sahabat berkah yang berbahagia, di materi ini prestasi kerja yang akan kita bahas melalui hasil-hasil penelitian merupakan prestasi kerja di bidang penanaman saja. Di dalam Permen LHK nomor 23 tahun 2021 bahwa penanaman dilaksanakan melalui tahapan. Yang pertama adalah pembuatan lubang, yang kedua adalah pemberian pupuk dasar atau tambahan media tanam, di sini juga ajir ya. Yang ketiga adalah distribusi bibit ke lubang tanam dan penanaman bibitnya. Sahabat kebun berkah, A sampai dengan D inilah ruang lingkup penanaman sesuai dengan Permen LHK nomor 23 tahun 2021. Namun terkadang sahabat kebun berkah sebelum melakukan butir A, kita melakukan juga persiapan-persiapan penanaman. Seperti persiapan lahan, pembersihan misalkan, mulai dari pembersihan lahan, maupun penggemburan lahan dan sebagainya. Ini tidak termaksud atau tidak masuk di dalam ruang lingkup di Permen LHK 23 2021. Oke, ini ingat-ingat lagi ya. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, apabila kita berbicara terkait dengan prestasi kerja penanaman ini, ada 3 peneliti yang akan kami sampaikan di dalam acara ini. Agar apa? Agar sahabat kebun berkah bisa melakukan atau membuat perencanaan terkait dengan berapa orang yang kita perlukan atau berapa kelompok tani yang kita ikat dan berapa lama penanaman bisa dikerjakan, lalu bagaimana rentan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman itu sendiri. Jadi kita belajar prestasi kerja penanaman ini minimal ada 3 hal tadi yang bisa kita tarik dari mempelajari prestasi kerja. Yang pertama tadi kita sebutkan, berapa sih orang baik perorangan maupun kelompok yang bisa kita ikat untuk melaksanakan kegiatan penanaman. Yang kedua, berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan penanaman. Dan yang ketiga adalah bagaimana rentan kendali kita untuk mengendalikan, untuk mengawasi kegiatan penanaman itu sendiri. Inilah sahabat kebun berkah minimal 3 hal yang kita bisa peroleh dari kita mempelajari prestasi kerja penanaman. Baik sahabat kebun berkah, hal yang kedua atau hal yang terakhir yang kita bahas di dalam materi ini, yang pertama tadi pengenalan, yang kedua adalah hasil penelitian.
Hasil penelitian yang pertama adalah dari Ardiman Tidore, Hengki D. Walangitan, dan Martina Alangi. Di dalam kegiatannya yaitu evaluasi prestasi kerja penanaman pada proyek rehabilitasi daerah aliran sungai berdasarkan tipe tutupan lahan yang merupakan studi kasus proyek rehabilitasi DAS PT J Resource Bolang Mongondo. Dalam evaluasi ini, Ardiman Tidore dan kawan-kawan berhasil membuat satu kesimpulan bahwa untuk melakukan kegiatan penanaman tadi di 3 lokasi tutupan lahan atau di 3 tipe tutupan lahan memiliki prestasi kerja yang berbeda-beda. Untuk tipe tutupan lahan semak ternyata diperoleh simpulan bahwa prestasi kerja seorang pelaksana tanam adalah 12 bibit per jam atau 12 tanaman per jam untuk tipe tutupan lahan semak. Untuk tipe tutupan lahan belukar muda, maka di dalam penelitian ini mendapati suatu simpulan bahwa prestasi kerja penanaman adalah sebesar 16 batang atau bibit per jam. Sedang untuk tipe tutupan lahan yang bertipe belukar tua, evaluasi ini menyimpulkan bahwa prestasi kerja penanaman adalah 15 bibit atau 15 batang per jam. Inilah sahabat kebun berkah, dari hasil penelitian ini, sahabat kebun berkah bisa mencoba menghitung menghitung berapa sih waktu yang diperlukan untuk melakukan penanaman apabila misalkan rehabilitasi hutan dan lahan di tempat sahabat kebun berkah lakukan bertipe semak katakanlah, dan akan dilakukan dengan agroforestry 400 batang per hektar misalnya. Maka kita sudah bisa menghitung berapa lama pekerjaan penanaman akan selesai, berapa orang yang kita perlukan dengan menggunakan bilangan ini atau angka-angka ini. Misalkan kalau 400 batang per hektar, maka apabila kondisinya semak, maka tinggal 400 bagi 12. 400 bagi 12. Atau sekitar 33,3 jam. Ya, kita bisa menyelesaikan menanam 1 hektar untuk tutupan lahan semak. Atau apabila kita mengasumsikan bahwa 1 hari hanya bekerja sekitar 6 jam, maka 33 dibagi 6 diperoleh 5,56 jam. 5,56 hari atau 5 hari setengah lah. 5 hari setengah bisa dikerjakan oleh 1 orang dalam luasan 1 hektar. Ini adalah asumsi-asumsi kita. Sehingga nantinya sahabat kebun berkah bisa mengasumsikan perhitungan-perhitungan tadi untuk menghitung berapa sih orang yang diperlukan
berapa kelompok tani yang perlu kita ikat di dalam kontrak misalkan. Karena sahabat kebun berkah, apabila kita melihat suatu aturan di dalam pembentukan kelompok tani hutan, Permen LHK nomor 89, yang mengamanatkan bahwa pembentukan kelompok tani hutan itu minimal 15 orang ya, termasuk di dalamnya pengurus. Sehingga apabila kita asumsikan satu kelompok tani hutan berjumlah 15 orang, maka kita sudah bisa menghitung berapa sih kemampuan satu kelompok tani hutan untuk melakukan penanaman. Ya. Ada hal atau hasil penelitian yang mengatakan bahwa kemampuan satu kelompok tani hutan yaitu berkisar antara 20 sampai 25 hektar. Ya, ini adalah hasil penelitian juga ya. 20 sampai 25 hektar. Makanya di dalam manual agroforestry di tahun 2015 maupun di HSPK lingkup Ditjen Pedas RH ada satu pertimbangan untuk melaksanakan satu unit agroforestry untuk satu kelompok berkisar antara 20 sampai 25 hektar. Baik sahabat kebun berkah, ini adalah penelitian yang pertama yang dibawakan oleh Ardiman Didore, Hengki Dewalingitan, dan Martina A. Langi. Yang kedua, atau hasil penelitian yang kedua adalah yang disampaikan oleh Karmidi. Ini tahun 1993, studi penggunaan tenaga kerja penanaman pada pembangunan hutan tanaman industri, studi kasus di unit pelaksana lapangan HTI Hutan Tanaman Industri Rebang, DS PT Inhutani 5 Lampung. Di dalam studi ini, Karmidi menyimpulkan bahwa untuk melaksanakan kurang lebih 3.444 hektar yang terdiri dari 2.444 hektar tanaman rehabilitasi bekas kebakaran dan 1.000 hektar dari hasil land clearing, maka untuk menjadikan hutan tanaman industri memerlukan tenaga kerja penanaman sekitar 327,53 HOK. Jumlah tersebut harus tersedia dan bekerja setiap hari. Dan adapun prestasi kerja penanaman adalah 12 HOK per hektar. Ya ini ya. Sehingga untuk luasan 3.444 hektar tadi selesai dalam jangka waktu 5 bulan. Ini tentunya pekerjaannya banyak sekali tentunya. Dan memang sudah diteliti, sudah dihitung kemampuan atau prestasi kerja per hari adalah per hari per hektar adalah 12 HOK per hektar. Nah, dari simpulan ini, sahabat kebun berkah pun bisa menghitung berapa jumlah orang, berapa hari yang diperlukan, dan sebagainya seperti hitungan yang sudah kami sampaikan di hasil penelitian yang pertama. Lalu yang ketiga yang ingin kami sampaikan adalah hasil penelitian dari Roma Satria. Ini merupakan skripsi dan studi prestasi kerja kegiatan penanaman dan studi kasus di BKPH Parung Panjang, KPH Bogor, Perum Perhutani Unit 3, Jawa Barat dan Banten di tahun 2005.
Di dalam penelitian ini, Roma Satria melakukan perhitungan-perhitungan prestasi kerja melalui elemen-elemen kegiatan penanaman ya, mulai dari penebasan semak, ini pembersihan lahan, ada pembuatan ajir, ada pemancangan ajir, pengangkutan bibit, pembuatan lubang tanam, dan penanaman bibit. Adapun nilai prestasi kerja masing-masing elemen untuk penebasan semak ada 2,068 hektar per hari, pembuatan ajir 1,215 hektar per hari, pemancangan ajir 2,237 hektar per hari, pengangkutan bibit 0,423 hektar per hari, pembuatan lubang tanam 0,818 hektar per hari, dan penanaman bibit 0,511 hektar per hari. Sedang kebutuhan untuk tenaga kerja per HOK untuk penebasan semak 0,483 HOK per hektar, pembuatan ajir 0,823 HOK per hektar, pemancangan ajir 0,446 HOK per hektar, pengangkutan bibit 2,325 HOK per hektar, pembuatan lubang tanaman 1,221 HOK per hektar, dan penanaman bibit 1,953 HOK per hektar. Dan apabila dirata-ratakan semuanya untuk kegiatan penanaman, maka prestasi kerja di dalam penanaman di BKPH Parung Panjang KPH Bogor adalah sebesar 0,689 hektar per hari. Ini adalah prestasi kerja untuk kegiatan penanaman secara rata-rata ya. Tadi dari elemen-elemen kita hitung rata-ratanya menjadi 0,689 hektar per hari. Ya, satu orang ini ya, satu orang. Jadi apabila kita mencoba untuk menghitung berapa luasan, berapa tenaga kerjanya, berapa waktu lamanya di dalam melakukan pekerjaan, kita sudah bisa menghitung dengan asumsi-asumsi angka-angka yang telah kami sampaikan tadi. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, itulah sekelumit tentang prestasi kerja penanaman. Melalui hasil penelitian-penelitian yang kami bawakan, hanya 3 saja, sahabat kebun berkah, untuk bisa memberi gambaran kepada para pelaksana rehabilitasi hutan dan lahan di dalam melakukan perencanaan sesuai dengan time schedule yang kita rancang, berapa kebutuhan kelompok tani, berapa kebutuhan per orangnya di dalam melakukan kegiatan RHL ini. Dengan bisa dihitungnya jumlah tenaga kerjanya, baik perorangan maupun kelompok-kelompok tani, tentunya bisa kita hitung maksimal kelompok tani bisa menggarap lahannya. Berapa luasan maksimal apabila satu kelompok tani diikat dengan perjanjian dalam melaksanakan RHL. Dan ini berkaitan pula dengan jenjang atau rentan pengawasan dan pengendalian sahabat kebun berkah selaku pejabat pembuat komitmen. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih sahabat kebun berkah. Itulah sekelumit tentang prestasi kerja penanaman. Mudah-mudahan dengan diketahuinya contoh-contoh tadi, prestasi-prestasi kerja penanaman tadi,
sahabat kebun berkah sudah bisa merancang sistem pengendaliannya, berapa kelompok idealnya, melakukan berapa hektar, sehingga kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dikerjakan menjadi lebih terarah, menjadi lebih fokus, dan tentunya lebih berhasil lagi. Terima kasih sahabat kebun berkah semua. Jangan lupa subscribe, komen, share, tonton, like, dan mudah-mudahan sahabat kebun berkah apabila merasakan bahwa channel ini bermanfaat bagi sahabat kebun berkah, mari bergabung bersama channel Junediono Kebun Berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.